Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa syiril mustaudi'at fiha biadadi ma ahsahu kitabuka wa ahsahu kitabuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seroja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kembali lagi dengan serunya obrolan Wanoja di channel YouTube kesayangan kita semuanya, yaitu Seroja TV. Pada sore hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kembali lagi dengan kajian rutin Seroja TV dalam kajian Hikmah Nahjul Balagha bersama Ustazah kesayangan kita semua, yaitu Ustazah Fatimah. Dan alhamdulillah Ustazah Fatimah sudah berada di studio. Halo Ustazah Fatimah, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Hari ini tadi hujan cukup mengguyur dengan derasnya, dan alhamdulillah menjelang siaran kita mereda. Mudah-mudahan ini adalah bentuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk kembali menyapa sahabat Seroja TV dan berbagi hikmah-hikmah Nahjul Balagha. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas tentang makna istirja, dan tema kali ini sangat relevan dengan momen hari ini, yaitu sekarang kita udah masuk pada hari-hari berduka di bulan Muharram. Makna istirja adalah kalimat ketika kita menghadapi ujian kehidupan. Seperti halnya kita saat ini sedang menghadapi ujian karena syahidnya Imam Husain beserta sahabat-sahabatnya yang setia, dan kita berduka. Untuk itu, sebelum kita memulai kajian Nahjul Balagha ini, mari kita kirimkan doa dulu Al-Fatihah untuk para syuhada yang telah berperang di Karbala, juga para syuhada yang beberapa waktu belakangan ini telah berjuang membela saudara-saudara kita di Palestina. Tidak sedikit para syuhada yang gugur. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada para guru, keluarga, dan kaum muslimin semuanya. Kita selalu dorong doa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih berjuang untuk melawan penindasan. Mari kita kirimkan doa Al-Fatihah tasbikuha sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Seroja TV menyambut dan menyelami hari-hari penuh duka di bulan Muharram ini. Hari ini juga kita mendapatkan kabar duka dari keluarga Habib Abu Ali Al-Idrus. Ya, adik dari beliau hari ini berpulang. Kita kirimkan doa tadi dan kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah salah satu kalimat istirja. Dan seperti apakah kalimat istirja, apa maknanya, dan kapan saja kita mengucapkan kalimat istirja? Mari kita simak pembahasannya, kajiannya dari Ustazah Fatimah Al-Masumah. Silakan Ustazah. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak atas kesempatannya, undangannya. Seperti biasa mohon bimbingannya Bu Iis, mohon bimbingannya juga kepada semua sahabat Seroja TV, para ustadz ustadzah yang hadir. Kami di sini adalah murid-murid Anda semua, sama-sama belajar. Hari ini kita membahas tentang kalimat istirja ya. Kalimat istirja yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita langsung baca saja hikmah 99. Sami'a rajulan yaqulu. Imam Ali alaihissalam mendengar seorang laki-laki yang berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Faqala alaihi salam, dan berkata Imam Ali alaihi salam, inna qaulana, sesungguhnya perkataan kita, innalillah. Innalillah itu artinya iqrarun ala anfusina bil mulk, adalah ikrar atau pengakuan atas diri kita terhadap kekuasaan atau wilayah Allah. Wa qaulana wa inna ilaihi raji'un, dan perkataan kita wa inna ilaihi raji'un itu adalah iqrarun ala anfusina bil hulk. Ikrar atau pengakuan kita bahwa kita adalah fana, kita akan celaka. Nah, jadi di sini Imam Ali alaihi salam mengungkapkan ada dua bagian ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah itu artinya adalah, kalau menurut Imam Ali, ikrar, mengakui diri kita ini adalah milik Allah, kekuasaan Allah. Kalau menurut penafsir Nahjul Balaghah diartikan sebagai asal atau tauhid. Asal muasal kita, sebab kita berada, itu adalah tauhid. Dan kalimat yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, mengacu pada ma'ad atau tempat kembali ya nanti. Penafsir lain lagi mengatakan bahwa kalimat ini kan biasanya kita mengucapkannya kalau ada masalah atau musibah. Yang paling sering adalah kematian. Karena kematian adalah musibah yang sangat menggetarkan jiwa, membuat kita syok, biasanya seperti itu. Nah, ini menunjukkan kalau Allah itu akan mengambil sesuatu dari seorang itu ya karena memang itu aslinya juga milik Allah. Semua yang milik Allah juga berada di bawah kekuasaannya, di bawah perintahnya. Kita akan hidup di dunia selama Allah menilai bahwa kita baik di dunia hidup ini gitu ya. Ketika masih hidup itu masih baik hidupnya. Dan ketika Allah menilai hidup kita sudah tidak ada artinya, Allah akan mengambil kembali apa yang telah Dia berikan. Dan ini bukan hanya soal hidup, bisa jadi untuk segala macam ujian juga seperti itu. Segala macam karunia pun seperti itu. Misalnya kita dititipi amanah berupa anak, terus kemudian anak itu diambil, maka kita hanya bisa mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan kepadanya kembali. Nah, itu dari segi nyawa, dari segi amanah pun seperti itu. Misalnya kita dititipi amanah berupa harta, itu pun seperti itu. Misalnya amanah lagi, misalnya kita tiba-tiba diberi kesulitan, ya kita akan bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Dia. Bukan akan saja, roji' itu kalau bahasa Arab merupakan isim fa'il. Isim fa'il itu artinya pekerjaan ya, artinya selalu terus-menerus kembali kepadanya. Jadi ketika kita melihat misalnya ada kejadian apapun yang apapun, mau itu senang, sedih, mau itu ujian, karunia, kita ingat bahwa segalanya milik Allah dan kepadanya kembali. Kalau merupakan karunia itu adalah amanah dan pasti kembali kepadanya. Maksudnya kembali itu apa? Bukan cuma nanti pas di akhirat, di dunia pun kita harus selalu bisa mengembalikan segalanya kepada Allah. Yang kembalinya kan inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepadanya. Pasti selalu kembali kepadanya itu artinya adalah kalau kita mau benar-benar bisa mengamalkan istirja, itu artinya kita selalu berusaha untuk kembali. Kembali itu gimana sih? Ya kita lihat bahwa ini amanah, pasti akan dimintai tanggung jawabnya. Itu misalnya kembali. Kembali juga misalnya ini adalah ujian itu juga asalnya dari Allah. Kembali itu artinya adalah bahwa kita mengingat asal muasal segalanya. Kita mengingat bahwa Allah menyertai juga di setiap detiknya, di setiap saatnya. Dan kita mengingat bahwa tidak ada yang lepas dari kekuasaan Tuhan. Maka kita bisa berserah sepenuhnya ketika kita paham bahwa kita ini roji', selalu kembali kepadanya. Roji'un itu ya. Makanya ketika kita lihat Al-Quran, kan ada ayat Al-Quran yang mengandung kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu malah ceritanya menceritakan tentang segala macam ujian. Misalnya dari segi ketakutan, kelaparan. Kelaparan tuh apa sih? Kita punya kebutuhan, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi.
Nah, itu kelaparan tuh bukan cuma soal makanan Makan. saja, segala macam kelaparan ya. Makanan, misalnya kebutuhan emosional, butuh misalnya rasa cinta, rasa kasih sayang, itu kan kelaparan juga. Lapar ilmu, misalnya lapar dukungan, misalnya lapar petunjuk gitu ya, itu lapar juga. Takut itu apa? Kalau takut itu misalnya ada hal yang nggak kita tahu, kemudian kita nggak bisa ngebayangin, mau maju jadi nggak berani gitu ya. Takut ada dua jenis, hal yang kita tahu terus kita takut karena yakin itu merupakan sesuatu hal yang berbahaya, atau hal yang kita nggak tahu terus kita jadi nggak tahu harus ngapain. Itu dua-duanya merupakan ketakutan. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, kepemilikan ya, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa tuh maksudnya gimana? Ya mungkin ada secara fisik, secara mental diri kita ada yang kurang, atau diri orang-orang yang ada di sekitar kita juga kurang. Misalnya ada yang nggak dikaruniai anak, ada yang nggak dikasih orang tua, ada yang sejak kecilnya yatim piatu, ada yang sudah punya anak ternyata cacat, ada yang lengkap semuanya tapi ternyata dirinya punya kelainan jiwa, kelainan mental, kelainan fisik. Itu macam-macam ya, makanya kemudian juga kekurangan buah-buahan. Buah-buahan itu maksudnya adalah hasil usaha. Bisa berupa buah yang seperti buah gitu ya. Bisa juga buah tuh ya hasil usaha yang kita harapkan. Kita udah kerja keras tapi ternyata nggak dapat hasilnya. Kerja keras dalam hal misalnya cari kerja yang biasanya dapat uang terus uangnya kurang. Udah kerja tahu-tahu nggak digaji. Udah kerja tahu-tahu ditipu. Atau sudah berusaha, misalnya berusaha mau mendidik anak tapi kok ternyata nggak sempurna ya, anaknya pasti ada aja kurangnya. Udah berusaha tentang diri, misalnya tentang kita membangun relasi dengan suami atau dengan istri, sudah berusaha sepanjang hidup tapi kok terus-terusan ada yang kurang, itu kan kekurangan ya. Makanya menurut Al-Quran kan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Kami pasti menguji kalian. Dari apa? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangnya harta, ketidaksempurnaan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu tadi mencakup semua yang tadi kita ceritakan. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ternyata orang yang sabar itu dijelaskan siapa itu, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu adalah orang yang ketika menimpanya musibah, mereka berkata sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Tapi di sini sebenarnya tidak ada kata akan ya. Roja itu selalu kembali kepadanya. Jadi setiap saat selalu tahu bahwa semuanya berasal dari Allah. Dan selalu tahu bahwa apapun itu hubungannya kembali lagi kepada Allah. Jadi kita tinggal melihat kalau kita merasa ada sesuatu yang berat buat kita, artinya kita perlu mengingat Allah. Perlu menghubungkannya kembali dengan konsep tauhid, menghubungkannya kembali dengan konsep akhirat. Nah, menariknya di sini disebut dua hal. Innalillah itu tauhid katanya ya. Tauhid atau asal usul kita. Wa inna ilaihi raji'un itu ma'at, artinya tadabur gitu ya. Jadi kalau yang tauhid artinya kita mencari sebab-sebabnya, asal muasal, artinya tafakur. Kalau yang satu lagi kita melihat segala macam yang berkaitan dengan kembali, itu tadabur. Akhirnya gitu ya. Jadi tafakur dan tadabur itu adalah aktivitas akal. Jadi kalau kita lihat orang yang sabar adalah orang yang bisa menghubungkan segala musibah dan emosi yang musibah itu kan sebenarnya kenapa jadi musibah, karena kita merasa itu berat gitu kan ya, ditimpa musibah gitu kan seolah-olah berat. Kalau misal karunia kita senang, sebenarnya karunia pun bisa menjadi musibah gitu ya, sama saja. Tapi ketika ada sesuatu yang buat kita secara emosional, secara jiwa itu memberatkan jiwa kita, orang sabar adalah orang yang bisa bertafakur dan bertadabur. Orang sabar adalah orang yang bisa mengambil jarak antara dirinya dengan emosi-emosi negatifnya. Orang sabar adalah orang yang bisa mengaktifkan kembali akalnya dalam hal-hal yang berat sekalipun. Kadang-kadang kalau kita terlalu sedih, kita ingat adanya rasa takut, kita ada kebutuhan gak terpenuhi,
kita lapar, Mm-mm. kita kurang gajinya, kita tiba-tiba runtuh usahanya, udah berusaha nggak berhasil, udah berusaha memperbaiki relasi dengan suami atau anak, tahu-tahu masih ada aja kejadian. Udah gitu, udah seneng-seneng dapat anak setelah program, tahu-tahu anaknya diambil gitu ya, meninggal misalnya. Sedih kan ya, itu sedih banget. Nah, orang yang sabar adalah siapa? Menurut Al-Quran, orang yang sabar adalah orang yang memahami hakikat istirja, memahami inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi dalam ujian apapun, bentuknya seperti apapun, ketika kita tahu tafakur dan tadabur, innalillah, kita semua milik Allah, kita semua berasal darinya, segala yang dititipkan pada kita juga berasal dari Allah. Itu adalah sebab itu tafakur ya, mengurut sebabnya dari mana. Kemudian tadabur, kembali kepadanya, itu tadabur. Artinya ini nyambungnya belakangnya kemana sih? Tadabur itu kan kayak gitu ya. Akibatnya apa setelah ini? Akibatnya adalah Allah akan mengambil tanggung jawabnya, Allah akan menilainya, Allah akan memeluknya kembali dengan rahmat gitu kan ya. Tapi bentuk rahmatnya lah yang akan berbeda-beda sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan amanahnya. Itu tadabur. Maka orang yang sabar adalah yang ketika ada segala goncangan itu dia bisa ngambil jeda, bisa mengelola kembali. Mengelola tuh meregulasi emosi dengan baik. Kemudian mengingat lagi, ini asalnya kemana, akhirnya kemana. Tadabur dan tafakur adalah aktivitas orang yang berakal. Bedanya apa dengan ilmu? Orang punya ilmu saja belum tentu jadi orang yang sabar. Kenapa? Karena ilmu itu masih dalam ranah teori. Prakteknya adalah ketika dapat ujian tadi ya, ketika dapat musibah dan ujian, itulah prakteknya orang yang berilmu, diuji kesabarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau orang yang sabar itu berhasil memahami gitu ya, memahami istirja secara hakiki, maka ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan solawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Solawatnya banyak ya, solawat. Tapi di sini dalam Al-Quran diartikannya, dalam terjemahannya, solawat itu diartikan sebagai ampunan. Padahal artinya ya adalah ya sholawat itu ya salam, doa, kemudian keberkahan luar biasa dan rahmat. Ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa, moga-moga Allah memberikan taufik kepada kita semua, petunjuk juga gitu ya, supaya kita bisa menjadi orang yang memahami hakikat kalimat istirja dengan sesungguh-sungguhnya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nih Mbak, ini kita mau mulai menghubungkan dengan kondisi sekarang yang hubungan kita kadang melalui dunia maya. Pertama, kita suka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam bentuk stiker Mbak. Nah, menurut Mbak Fatimah, apakah itu cukup mewakili kita atau gimana sebagai ucap duka cita, apakah itu mewakili kalimat istirja atau gimana Mbak? Iya kan, sebenarnya kalau itu hubungannya sama budaya setempat ya kan, kita nggak bisa lepas dari budaya setempat. Komunikasi itu sangat bergantung pada siapa saja yang terlibat dalam komunikasi. Kalau misalnya di satu tempat stiker itu sudah kurang menghormati, ya kita akan memilih untuk tidak berstiker. Jadi ini bukan konteksnya apakah mewakili atau tidak ya. Jadi sebenarnya mungkin niat awalnya untuk mewakili, tapi mungkin ada orang-orang yang kurang berkenan dengan hanya stiker. Kenapa? Karena stiker tuh nggak ngetik ya. Orang bilang gini, cuma mau bertaziah aja, bahkan ngetik aja nggak mau gitu ya misalnya. Sebenarnya itu hanya dari cara pandang aja. Untuk memudahkan kita pakai selama stiker itu masih misalnya. mafhum dan masih diterima itu. Iya, jadi sebenarnya hanya tergantung penerimaan yang mendengarkan. Kalau yang mendengarkan seperti itu merasa
direndahkan, ya kita hati-hati aja. Ya, Tapi ya. kalau tidak, misalnya udah biasa seperti itu dan tidak ada konotasi yang seperti Mm-mm. itu, ya itu juga nggak masalah. Jadi itu Oke. hanya tinggal pandangan masyarakat aja. Tapi Mm-mm. kalau dari segi takziahnya itu sendiri, di dalam Nahjul Balaghah itu banyak sekali anjuran dan contoh dari Ya, Imam ya. Ali alaihi salam untuk melakukan takziah. Dan Takziah takziahnya secara itu bukan hanya mengucap innalillahi wa inna mm, ilaihi rojiun. Jadi kalau takziah itu kan kita artinya ikut berduka ya. betul betul. Kita datang kepadanya dan menghibur. Kalau Imam Ali mencontohkannya seperti itu. Ya, ya. Jadi datang menghibur. Oke. Menghiburnya dengan ada ucapan-ucapan Imam Ali ya, tapi mungkin beda ya antara imam dengan para pengikut. Betul. Dan juga kalau kita misalnya ke teman gitu kan beda ya, kalau imam kan jelas pemimpin spiritual gitu ya. Tapi kalau yang dicontohkan Imam Ali itu datang kepadanya kemudian menghiburnya. Yang dicontohkan seperti Oke. itu. Jadi kalau saya bilang ya, apakah stiker itu cukup mewakili? Ya kalau untuk mewakili perkataan innalillahi wa inna ilaihi rojiun cukup, tapi untuk mewakili takziah mungkin selama masih mampu, ini ada Masih catatannya, memungkinkan selama ya. masih memungkinkan, masih mampu, kalau bisa kita bertemu dengan orangnya langsung, mendatanginya, Keluarga. berziarah kepadanya, mengungkapkan bela sungkawa secara adab yang berlaku di masyarakat. Kemudian ya seperti itu. Jadi tergantung kemampuan ya. Oke. Tentunya kalau misalnya dari awal cuma mampunya ngirim tulisan atau Ya. stiker, dilakukan dulu, tapi sekiranya kita mampu yang lebih, lakukan yang lebih juga. Oke. Seperti Karena ini itu. berkaitan dengan hak juga ya. Ada Hak muslim, ya. alal muslim itu bagaimana kita karena itu juga bagian dari memanjangkan silaturahmi ya Mbak ya. Iya. Memanjangkan silaturahmi, dan bagi keluarga yang ditinggal itu sebagai sebuah Iya, penghiburan. penghiburan dan dukungan yang luar biasa. Itu Ya, sebuah kekuatan yang sangat kalau orang yang sedang mengalami musibah terus ada orang yang perhatian, itu sebuah kekuatan buat orang yang sedang menerima musibah. Mbak, sebelum melanjut ke hikmah 100, ini kalimat istirja ini kadang sering kali lebih banyak digunakan untuk musibah kematian. Nah, sebenarnya bagaimana dengan musibah-musibah yang lain? Karena di ayat ini yang ayat 155 itu ternyata yang disebut musibah itu juga ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan kekurangan makanan itu juga sebuah ujian, sebuah musibah. Dan kita juga harus mengucapkan kalimat istirja ternyata itu. kalau di sini siapa orang yang sabar? Katanya Al-Qur'an ya, adalah orang yang kalau kena musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi sering-sering mengucapkan itu bagus, mengucapkan kalimat istirja itu bagus banget. Jadi supaya kita selalu ingat itu amanah Allah tuh. Kita tuh hidup kita adalah amanah Allah, nikmat karunia yang Allah titipkan pada kita juga amanah dari Allah. Dan segala macam itu semua adalah amanah dari Allah. Kalau dapat musibah ya bilang musibah juga adalah amanah dari Allah untuk kita. Musibah pun asalnya dari Allah dan dikembalikan juga kepada Allah. Sepertinya ini bagus juga ya kalau membiasakan melatih anak-anak ketika dapat musibah apapun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Misalnya dapat kalau anak-anak konteksnya mungkin hal-hal yang tidak sesuai harapan. Saya kalah dalam pertandingan, nggak apa-apa sebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi mungkin supaya bisa lebih memahami secara hakikat gitu ya, sering juga dikasih artinya. Dia bilang aja bahwa ini semua kan milik Allah, kembalinya juga ke Allah. Tidak ada hal yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi apa yang terjadi sekarang terhadap kita semua itu juga sudah dalam kuasa Allah. Maka kita cukup mengembalikannya pada Allah, kemudian berusaha sebaik mungkin saja. Berdoa lagi, berusaha lagi, nggak apa-apa misalnya gitu. Misalnya uang jajannya hilang, lombanya kalah, atau misalnya lagi pengen ikut acara tertentu, tahu-tahu ada masalah terus jadi nggak nyampe gitu kan. Seringnya anak-anak dalam konteks anak-anak gitu ya. Nah, jadi membiasakan untuk istirja itu bukan hanya sebagai kalimatnya saja, tapi juga dalam pengertiannya. Nah, ada kekuatan
mengarahkan pada sabar. Iya. Oke. Baik, Mbak. Nah, ini untuk sepertinya hikmah ke-100 ini ada hubungannya ya. Tapi sebelum kita masuk ke hikmah 100, sahabat Suraja TV, saya izin mengulas sedikit dari pembahasan hikmah 99 tentang makna kalimat istirja, bahwa dalam kata sobirin itu ada dua makna, yaitu tafakur dan tadabur. Bagi kita yang mengalami ujian kehidupan, musibah, ternyata itu memerlukan kekuatan akal. Bagaimana akal itu tetap kokoh, tetap bisa dikendalikan oleh kita, agar kekuatan akal itu mampu memaknai musibah demi musibah. Dan karena kekuatan akal kita itu mampu membuat kita tetap bertahan dalam keimanan, dalam kesabaran, maka kita berhasil melewati setiap ujian demi ujian atau musibah demi musibah dalam kehidupan kita. Oke, dan sekali lagi kita juga hari ini sedang mengalami musibah yang luar biasa dengan banyaknya para syuhada yang sedang berjuang memperjuangkan Islam, juga memperjuangkan orang-orang hak-hak kemanusiaan. Kita selalu diingatkan pada musibah terbesar kita, yaitu syahidnya cucunda Rasulullah SAW yang syahid pada bulan Muharram ini. Oke, dan kita akan lanjut pada hikmah ke-100, yaitu doa ketika mendapat pujian. Karena pujian itu kadang juga musibah ya, Mbak ya. Iya. Ketika pujiannya itu membuat kita lupa diri, atau Betul. pujian itu membuat manusia menjadi menjadi tidak tawaduk lagi, itu juga sebuah ujian. Iya. Nah, bagaimana saat kita menghadapi pujian, doanya seperti apa? Mari kita simak bahasannya dari Mbak Ustazah Fatimah berikut ini. Terima kasih. Kita baca aja, ini ada hikmah tentang doa mendapat pujian dari Imam Ali alaihi salam. Waktu itu Imam Ali lagi dipuji, terus Imam memanjatkan doa tertentu. Menariknya adalah bahwa hikmah ini bukan hanya untuk pujian, ternyata untuk semua judgement orang lain terhadap kita lah intinya. Mungkin orang lain akan menghakimi kita, memuji kita, mengkritik kita, atau mengomentari kita sesuatu, atau merendahkan kita. Ini doa ini sangat bisa digunakan di berbagai macam kondisi ya. Dan tentu saja kalau khusus tentang pujian itu sendiri merupakan pisau bermata dua ya. Jadi kalau menurut salah satu riwayat dalam Mahajatul Baydha gitu ya, dikatakan idza madahta akhaka fi wajhihi faka'annama amrarta ala halqihil musa. Jadi di sini jika kamu memuji saudaramu di depannya, maka seolah-olah kamu menggerakkan pisau cukur di tenggorokannya. Jadi kayak bahaya gitu ya kalau terlalu banyak memuji gitu, hati-hati. Kemudian di sini kata Imam Ali tentang pujian seperti apa sih? Qala alaihi salam wa madahu qaumun fi wajhihi. Imam Ali berkata ketika ada kaum atau orang-orang yang lagi memujinya di hadapan dia. Di depannya benar-benar lagi muji. Faqala, maka dia berkata, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau a'lamu bi min nafsi. Engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan saya lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun, ya Allah jadikan kami lebih baik dari yang mereka duga dan mereka sangka. Waghfir lana ma la ya'lamun, dan ampunilah kami dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi di sini poinnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri, dan kita yakin kita lebih tahu diri kita daripada mereka. Kita meminta, ya Allah jadikan kami lebih baik dari yang mereka sangkakan, dan ampunilah kami dari apa yang mereka nggak tahu. Kan mereka nggak tahu banyak hal tentang kita. Kita minta diampuni kalau ada yang mereka nggak tahu. Mau itu kejelekan, mau itu apapun itu, kita minta diampuni. Bagus banget doanya. Jadi di sini kita diingatkan kembali. Nah, menariknya lagi doa-doa Ahlul Bait Nabi alaihimussalam itu juga merupakan isinya tuh banyak sekali hikmah dan
ilmu ya. Jadi Mm-mm. dalam kondisi macam-macam di situ ada pesan-pesan bagaimana cara kita berpikir Ya. menghadapi itu. Misalnya ada doa khusus anak, orang tua. Di situ kalau kita lihat ada kan kita punya aja masalah sama orang tua, masalah sama anak. Di situ ternyata poin-poinnya banyak yang kita bisa ambil Mm-mm. gitu ya. Pelajaran buat kita bagaimana mindset kita untuk menghadapi masalah tersebut. Dan ternyata untuk hal yang detil pun, misalnya detil dalam hal pujian, dalam hal misalnya judgement orang lain terhadap kita, Imam Ali alaihissalam juga mengajarkan, ini loh caranya kalau ada yang ngejudge kamu, ada yang ngomong sesuatu di hadapan kamu tentang dirimu, ini loh cara kamu berpikir. Caranya berpikir gimana? Kita udah lebih tahu daripada mereka, pertama. Mm-mm. Yang kedua, ada hal juga yang kita nggak tahu, yang mereka juga nggak tahu, yaitu yang Allah lebih tahu, jauh lebih tahu. Tapi apa? Yang penting apa? Kalau mereka menyangka sesuatu, kita minta yang lebih baik. Kalau mereka nggak tahu tentang kita minta diampuni. Masya Allah. Jadi dari situ kita melihat bahwa luar biasa ya pengajaran Imam Ali. Dengan cara ini kita tenang. Mm-mm. Jadi kalau ada orang komen ini itu ke kita udah nggak khawatir. Iya. Terlalu memuji misalnya. Kalau terlalu memuji, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Kita tahu ada hal yang mereka nggak tahu tentang diri kita. Kita tahu kita lebih tahu aib kita daripada mereka. Dan kita tahu Allah lebih tahu lagi. Makanya kita minta ampun juga. Kalau misalnya ada orang yang terlalu judgmental, misalnya mengkritik kita, mencaci maki kita, ya sama, diulang lagi. Kita lebih tahu diri kita daripada mereka. Mm-mm. Mereka mau ngomong apa, kita tetap diri kita yang sekarang gitu kan. Selain itu apa? Allah lebih tahu lagi tentang diri kita daripada kita. Bisa jadi ada hal yang mereka nggak tahu. Mm-mm. Kita juga nggak tahu, tapi Allah tahu. Kemudian apa? Kita minta yang lebih baik daripada persangkaan siapapun. Persangkaan mereka maupun persangkaan kita sendiri. Kita mungkin memiliki penilaian tentang diri kita. Mm-mm. Tapi kita memohon, ya Allah, jadikan diriku ini lebih baik daripada penilaian mereka. Dan penilaianku sendiri tentang diriku. Di sini kita minta maaf, minta istighfar juga ya, istighfar juga terhadap apa yang mereka nggak tahu dan kita sendiri juga mungkin nggak tahu gitu ya. Nah, makanya di sini hati-hati ya, mau kita komentar tuh harus hati-hati banget. Memuji maupun mengomentari seseorang tuh hati-hati, karena kita tahu nggak mungkin diri kita lebih tahu daripada mereka, tuh nggak mungkin gitu ya. Pasti yang mereka lebih tahu daripada diri mereka sendiri. Kalau mau memberi saran atau musyawarah atau konsultasi, itu harus dalam ranah pengetahuan. Jadi harus ada dasar pengetahuannya apa. Bukan untuk menghakimi mereka, tapi menyampaikan hanya pengetahuan yang sependek yang kita ketahui saja gitu ya. Nah, di sini ada riwayat juga menarik. Ajhalun nasil mughtaru biqauli madihin mutamalliqin yuhsinu lahul qabih wa yubaghiduhu ilaihin nasih. Manusia yang paling bodoh adalah yang terperdaya atau tertipu dengan perkataan pemuji yang mengambil muka, yang membuat keburukan jadi tampak indah baginya dan menyebabkan orang yang setia menjadi dibencinya. Ya Allah, ngeri ya. Jadi bisa jadi orang yang terlalu memuji itu lagi ngambil muka, membuat yang lagi dipuji itu biar tetap seneng sama kita. Bahaya. Iya. Dan itu akan membuat keburukan jadi tampak indah, menyebabkan orang yang setia jadi dibenci. Nah, itu bahaya. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu gimana dong katanya untuk misalnya mendidik anak? Seringkali orang bilang didiklah dengan pujian. Kalau kata Imam Ali, gak boleh ternyata memuji berlebihan. Lalu Pujian kita harus jujur ya. Lalu kita harus apa? Yang diperbolehkan dalam Islam, memuji itu memuji Allah. Tapi kalau mau mengapresiasi boleh. Iya. Apresiasilah perbuatannya, bukan melabeli anaknya. Misalnya kita nggak boleh loh bilang, anakku kamu pinter banget, soleh. Itu kalau keseringan nggak boleh. Kalau misal spontan ya itu mungkin udah kebawa gitu ya. Iya. Sulit juga untuk mengurangi. Nah, yang lebih baik adalah bilangnya Puji adalah perbuatannya. Bilangnya, wah cuci piring itu bagus banget. Cuci piring adalah perbuatan yang membantu ibu. Ibu senang dicucikan piringnya, dibantuin gitu. Ibu senang dibantu misalnya. Jadi kita mengungkapnya senang karena ada aktivitas yang kita cintai gitu ya. Misalnya membantu orang tua adalah latihan berbakti, dan berbakti adalah dicintai Allah misalnya gitu. Kita selalu menyebutnya perbuatannya.
Jadi kita fokus pada perbuatannya. Saya senang kamu cuci piring, tapi cucian piringnya ternyata kurang bersih. Itu kan apa adanya, deskriptif. Atau misalnya lihat gambar. Coba kalau orang tua ketika melihat gambar dari anaknya selalu bilang, wah bagus, pinter gambar ya. Orang tua selalu berharap dengan dipuji anaknya selalu ingin Percaya diri. percaya diri gambar lagi. Tapi anak itu akan lama-lama akan bingung, akan Apanya yang bosan. bagus? Apanya yang bagus? Saya cuma gambar kayak gini, terus saya harus ngapain lagi? Gini aja udah cukup bagus, ngapain saya berusaha lebih? Kalau dipuji akan seperti itu. Gini aja orang udah cinta aku kok, ngapain aku berusaha lebih? Makanya nggak boleh kita selalu bilang kamu tuh anak baik. Nggak boleh. Justru nggak boleh. Nanti ketika kita selalu bilang kamu tuh anak baik, anak soleh, nanti anaknya akan berpikir, saya ini anak baik, anak soleh. Udah baik kok. Udah baik, udah soleh, nggak boleh ada yang kritik saya dong. Nanti tiba-tiba ada yang kritik, dia nggak terima. Kata ibu, aku nih anak soleh, anak baik. Kamu ngeritik aku, maksudnya kamu mau bilang aku jelek? Gitu kan nanti jadi nggak bisa terima kritik. Jadi kalau kita mau bilang adalah gini, ya perbuatannya yang dipuji. Perbuatannya dipuji, bukan dipuji sih, dideskripsikan perbuatannya itu baik atau enggak. Ini adalah perbuatan yang dicintai Allah. Kalau lebih baik lagi kita akan lebih seneng. Caranya lebih baik gimana? Jadi kalau lihat gambar anak, ada gambar ya, bukan cuma bilang kamu pintar gambar ya, bagus sekali. Bukan, kita bilang terima kasih kamu sudah berusaha. Menggambar itu bisa jadi bekal loh buat masa depan. Bisa jadi salah satu bakat kamu di sini. Coba teruskan yuk. Aku lihat kamu menggambar. Nah, kita menceritakan ya. Misalnya dia gambar coret-coretan, nggak mungkin kita bilang bagus kan. Kita hanya bilang, aku lihat kamu menggambar garis yang bulat-bulat. Mungkin kamu lagi latihan membuat lingkaran ya. Kalau bulatnya nyambung semua, aku nggak tahu itu lingkaran atau bukan. Tapi kalau bulatnya dipisah satu buletan itu bisa jadi lingkaran. Kalau dikasih garis lagi gini mungkin jadi matahari. Nanti kalau misal orang tua bilang, aku merasakan sepertinya kamu lagi menggambarkan gunung, menggambarkan pemandangan tapi dengan perasaan yang sedih atau senang ya, misalnya gitu. Nanti anak itu akan bilang, enggak, itu bukan gunung, itu kota, misalnya gitu ya. Anak itu akan tahu, oh ternyata aku gambar nih nggak sesuai dengan yang kubayang, apa yang dia tangkap dari gambarku nggak sesuai yang kubayangkan. Jadi kalau kita berelasi dengan orang lain, jangan cuma muji aja, karena itu melabeli itu akan membuat orang berhenti. Label jelek maupun label bagus. Label jelek akan membuat orang berhenti merasa bahwa dirinya jelek. Kalau label bagus akan membuat orang berhenti karena dia merasa sudah cukup baik. Jadi yang bagus apa? Yang bagus adalah mendorong untuk lebih baik dengan cara mendeskripsikan apa yang telah dilaksanakannya. Mendeskripsikannya secara spesifik, objektif dan spesifik dan deskriptif, terbuka bahwa ini masih ada ruang untuk menjadi lebih baik, tapi usaha sampai sini saja sudah perlu kita ucapkan terima kasih. Yang dianjurkan dalam Islam adalah apresiasi kan ya, mengapresiasi yang sudah baik. Gitu. Jadi ya bagusnya gitu. Jadi kita nggak melabeli gitu ya, nggak labeling itu nggak judge. Nggak boleh ngejudge, nggak boleh ngelabelin, ngejudge itu berhenti di situ. Jadi kita sendiri kurang kreatif. Akhirnya membutuhkan daya kreasi yang luar biasa juga ya untuk seorang pendidik, pengajar, ibu gitu ya. Ketika kita melihat kata-kata, dalam memilih kata, melihat anaknya berkarya, melihat anaknya bertindak, bertingkah, kita tuh harus hati-hati. Kalau misalnya langsung teriak, kamu kok nakal sih? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Bilangnya gini, perbuatan yang kamu lakukan itu bisa jadi mengganggu orang lain. Bisa nggak kita perbaiki pola bermainnya? Pola bermainnya yang baik adalah seperti ini, tidak boleh ada hak yang dilanggar. Kita harus sebut seperti itu. Nggak boleh kita bilang, itu nakal, kamu nakal. Nggak boleh. Nanti dia akan merasa dia nggak tahu apa yang perlu diperbaiki loh. Kok dibilang nakal, dia hanya bilang, oh saya nakal ya. Apa yang salah nggak tahu, apa yang perlu diperbaiki nggak tahu. Dia hanya tahu bahwa oh saya anak nakal, titik. Anak itu butuh dikasih tahu, butuh diarahkan. Begitu pula itu jadi nyambungnya ke arah sana. Jadi kalau kita sendiri caranya memuji, caranya menyampaikan bukanlah dengan cara melabeli dan memuji atau mencaci. Ketika dapat pujian atau cacian pun kita mengingat bahwa diri kita lebih tahu diri kita daripada orang lain. Jadi kita tinggal melihat bahwa
kalaupun saya jelek emang kenapa, kalaupun saya baik emang kenapa gitu. Maksudnya dalam arti saya kan masih hidup, saya masih punya saya masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa di sini kita masih punya doa, harapan, ya Allah kalau mereka menyangka sesuatu jadikan aku lebih baik. Kalau mereka nggak tahu sesuatu atau aku nggak tahu sesuatu, ampunilah aku. Artinya di sini ada harapan. Harapan saya masih bisa jadi lebih baik dan saya masih bisa diampuni. Di sini jadi kalimat-kalimat penuh harap, bukan buat jadi hikmahnya bisa luar biasa banyak pelajaran, bukan hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain. Jadi kita ketika memuji atau ya misalnya mengkritik atau mencaci itu sangat harus hati-hati banget. Bahkan mungkin kalau menurut riwayat-riwayat yang lain kan nggak boleh ya terlalu memuji maupun mengkritik, apalagi mencaci gitu juga nggak boleh. Di sini kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka pun bisa jadi lebih baik dari yang kita duga. Mereka pun bisa jadi sudah diampuni. Bisa jadi akan atau sudah diampuni. Maka kita tidak boleh melabeli. Kita tidak boleh memfinalisasi penilaian kita terhadap orang tersebut, nggak boleh. Karena manusia masih berubah, masih bergerak. Yang ada adalah bisanya kita hanya membatasi relasi sesuai dengan apa yang aman bagi kita. Misalnya gitu, kalau kita punya persangkaan terhadap orang, cari aman, itu nggak masalah. Tapi bukan dengan melabeli. Hanya karena, oh ini bisa jadi berbahaya, ya sudah. Tapi belum tentu berbahaya juga. Tapi kita lebih baik hati-hati, titik gitu aja. Jadi kita tetap membuka jalan bagi pikiran kita, membuka ruang bahwa dia bisa jadi tidak sesuai dengan persangkaan kita. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi sudah diampuni, dan bisa jadi ada jalan pendidikan dari Allah juga untuk dia, ada jalan petunjuk juga bagi dia gitu dari Allah, supaya dia semakin baik dan tidak sesuai dengan pikiran kita juga, bisa jadi gitu ya. Jadi ini luar biasa, hikmah 100 itu tentang relasi kita kepada orang lain, labeling kita terhadap orang lain, ternyata bisa jadi banyak banyak yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Dari diri kita maksudnya ketika orang lain melakukan itu pada kita, dan bagaimana kita berkoneksi dengan orang lain juga itu jadi banyak pelajarannya. Jadi dari dua arah ada pelajarannya luar biasa ya. Oke, Mbak, ini tentang memuji ya, pujian luar biasa sebenarnya yang dibahas oleh Imam Ali itu cakupannya luas ya, karena itu akan selalu relate dengan kehidupan kita, untuk kehidupan relationship, kemudian untuk pendidikan kepada anak, juga dalam segala hubungan, termasuk dalam hubungan pekerjaan dengan tetangga, itu kan sangat penting ya. Bagaimana kita memaknai pujian dan bagaimana cara kita memuji orang lain, bagaimana kita menerima atau menanggapi sebuah celaan atau kalimat negatif, dan bagaimana cara kita berkata kepada orang lain supaya tidak menyampaikan kata-kata yang negatif. Itu karena apa yang kita katakan itu yaitu seperti pisau bermata dua. Bisa jadi ada orang yang senang dengan kata-kata kita, bisa jadi ada orang yang enggak. Karena setiap orang selalu punya situasi yang berbeda. Kadang-kadang keadaannya yang tidak memungkinkan, atau mungkin contoh lah ya Mbak, kita kalau perempuan kan sering PMS-nya. Saya pernah lihat suatu video ya, dalam siklus perempuan itu dalam 1 bulan itu normalnya itu cuma beberapa hari. Karena selebihnya itu ini masa ini itu kalau ditinjau dari aspek hormonal gitu ya. Perempuan itu ya, perempuan normalnya itu tidak sensitif itu mungkin hanya beberapa hari gitu dalam 1 bulan. Oleh karena itu kita perlu banget menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain gitu. Ada dua sih ya berarti Bu Is, kalau sensitif. Sensitif itu kan berarti menjaga lisan supaya nggak menyakiti orang, dan juga menjaga hati supaya tidak tersakiti oleh apapun. Karena kalau hati kita jaga, apalagi tadi ya doa yang seperti itu,
ya kita mau dikasih apapun juga tetap stabil, tetap bisa happy. Kita jadi ketika Allah memberikan kepada kita misalnya hormon-hormon yang berubah, naik turun, sensitivitas yang berlebih dibandingkan mungkin waktu-waktu yang lain, bukan tanpa tujuan. Kan Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan, pasti nggak sia-sia ya. Pasti ada manfaatnya. Jadi sensitivitas itu mungkin bisa kita olahnya dengan cara memahami tentang hati seperti ini ya. Artinya kita ketika dapat dari orang lain, kita bisa memahami hati lebih dalam, kita bisa lebih tenang dengan diri sendiri, bisa menyerahkan kepada Allah, lebih berserah, dan bisa lebih berhati-hati ketika berbicara kepada orang lain. Dan itu sangat penting ya, jangan sampai kita Bapak tadi seperti apa menyakiti gitu, jangan sampai. Tentunya apa ya, kan kalau misal dibilang bermata dua ya, pujian tuh bermata dua. Dalam arti kalau misalnya orang yang memahaminya salah, bisa jadi malah nggak mau maju, malah berhenti. Nah, bagaimana supaya nggak beresiko jadi buruk gitu ya? Jadinya tetap aja tadi balik lagi ke arah yang apa ya namanya, sesuai kadar itu ya tadi ya. Kadar pembicaraan tuh segimana sih? Ya kita apresiasi seperlunya. Apresiasi itu ya apresiasi perbuatannya, bukan ke person by personnya gitu. Karena orang tuh selalu harus ihsan tuh dalam arti dia akan selalu berkembang selama hidupnya menjadi versi terbaik dari dirinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi ya Masya Allah ya Bu Is, makasih banget ini kita ke Imam Ali ya, Masya Allah. Ini dibahas bahkan untuk hal kata-kata pujian aja sampai dibahas, karena ternyata emang ini cukup berpengaruh dalam kehidupan kita. Misalnya nih Mbak, ini saya kalau menghadapi situasi, kan kadang yaitu kalau perempuan nggak selamanya normal, faktor hormonal atau faktor psikologi kita, situasi yang sedang terjadi pada kita kan kadang membuat kita lebih sensitif. Nah gitu. Jadi kalau saya ketika sebenarnya orang lain tuh sebenarnya biasa, kata-katanya biasa aja, tapi kadang kita menerimanya berbeda. Nah kalau saya biasanya membiarkan aja dulu, memberikan waktu jeda, tapi jangan langsung ekspresif. Iya betul. Saya begitu. Misalnya ketika kita kesal nih, ada orang yang berkata-kata, hari itu kita lagi nggak baik-baik saja hatinya. Betul, iya. Nah tunggu aja, terima aja dulu, biarkan aja diri kita marah. Betul. Tapi tidak usah langsung berekspresi. Biarkan jeda, nanti lama-lama juga menyadari, oh ternyata kemarin aku salah. Itu namanya hilm, sifat hilm. Jadi ketika kita membiarkan diri kita, maksudnya tuh membiarkan dalam arti membuat akal kita mengambil kendali atas diri kita. Jadi kan emosi itu ada pasti ya. Ada. Tapi memang di situ harus kasih jeda dulu. Kenapa harus dikasih jeda? Karena memang ada namanya otak tuh bagian amigdala sama prefrontal cortex. Amigdala itu mengatur mengatur misalnya kayak kalau orang dikasih impuls atau misalnya trigger gitu ya. Trigger berupa hal-hal yang bikin emosi lah. Kalau di hewan kan akan langsung menyerang atau melindungi diri. Amigdala itu adalah otak hewani, otak reptil kita. Dan prefrontal cortex itu adalah otak di mana kebijaksanaan berada. Pemahaman, ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan itu terletak di PFC itu, prefrontal cortex. Menariknya lagi, butuh waktu minimal 20 detik untuk mengaktifkan PFC kalau kita lagi bener-bener 20 detik emosi. Itu sudah cepet ya? Iya, yang Kan paling kadang cepet lah paling kira-kira. cepet, Rata-rata yang paling cepet tuh 20 detik. Jadi kadang-kadang ada yang tetap nggak bisa karena hormon tadi ya. Betul. Nah, itu Paling tapi lama 20 boleh berapa lama kita? Oh, itu bisa sampai sepanjang hidup juga bisa. Kenapa? Karena PFC itu baru bisa aktif itu ternyata butuh tenaga juga ya. Manusia tuh kan punya energi, stamina. Ternyata untuk mengaktifkan PFC itu, akal budi, kebijaksanaan itu bukan hanya soal jeda yang dibutuhkan. Tapi juga adalah stamina. Karena dia emosi itu mengambil 30% energi manusia katanya gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita tidurnya nggak cukup, kalau kita lagi capek, fisiknya nggak dijaga, makanannya nggak tepat,
Terus makanan tuh kan bisa berpengaruh juga ke hormon, ke aliran darah. Ya. Nggak bisa kita nguasain emosi kita. Jadi ada syarat utama untuk mengaktifkan kebijaksanaan kita. Syarat utamanya adalah menunaikan hak fisik kita, hak pemeliharaan tubuh itu ditunaikan dengan baik. Jadi emang nggak Kalau bisa capek dipisahkan. istirahat, betul. Nggak bisa dipisahkan. Misalnya perempuan nih, atau laki juga sama ya, ada capek. Apalagi Ya. kalau wanita ada bagian kayak lagi haid gitu, itu kan lebih capek, lebih Betul. turun, tekanan darahnya turun, terus juga HB-nya rendah, hemoglobin rendah, sel darah merahnya sedikit. Itu kan jadi harus makan nutrisi-nutrisi yang baik gitu kan ya. Nutrisinya harus dijaga, tidurnya harus dijaga, asupan air juga harus. Itu jadi banyak PR-nya supaya kita terlatih untuk mengaktifkan otak, akal budi tadi. Oke. Misalnya tadi ya, hubungannya dengan perkataan orang lain yang membuat kita sensitif. Bener banget kata Bu Is, lebih baik diendapkan dulu. Kita nggak harus, Terima aja dulu. kita terima dulu aja. Nggak harus langsung bereaksi, nggak harus langsung berusaha menghilangkan. Betul. Kenapa? Karena orang mukmin tuh pada dasarnya selalu mengalami kesedihan. Kesedihan apa ya? Kesedihan atas tragedi Asyura, kesedihan karena orang zalim masih selalu ada menzalimi Iya. orang-orang sekitar. Kesedihan tuh selalu ada kok dalam hati kita. Cuman bentuknya Itu aja yang wajar aja berbeda-beda. ya, biarkan aja, meregulasi Oh iya, tubuh kita membiarkan tuh dalam arti kita selalu memeluk kesedihan itu. Tapi maksudnya Memberi memeluk tuh ruang ya. gimana sih? Memberi ruang untuk sedih, tapi juga menjalaninya dengan sabar dan syukur. Jadi rasa bahagia itu bukan sesuatu yang seperti kita seneng yang sampai kayak anak kecil lompat kegirangan, jingkrak-jingkrak, tidak. Bahagia itu justru adalah keikhlasan, ketulusan ketika kita menyadari kehidupan ini, realitas kita sedang hidup itu ya ada naik turunnya, ada kesedihannya, ada penderitaannya, tapi juga dalam penderitaan kita menerima kodrat bahwa Allah memberikan peran pada kita di dunia ini untuk berjuang. Kan para syuhada Karbala siapa bilang nggak bahagia? Mereka sedang mereguk kebahagiaan sejati sebagai para syahid. Dapat kemuliaan nomor 1 di dunia ini gitu, dunia akhirat gitu kan ya, kemuliaannya luar biasa. Bahagia loh. Mereka dengan suka hati, sukarela menyambut kesyahidan dengan jawaban labbaik ya Husain, labbaik ya Allah gitu kan. Itu juga sama buat diri kita. Jadi kita bisa jadi sedih dikasih musibah gitu kan. Ini hubungannya juga sama istirja ya. Musibah tuh bentuknya macam-macam. Ada yang berkenaan dengan diri, ada yang berkenaan dengan perkataan orang terhadap kita. Nanti kita dapat rasa-rasa sedih, rasa menderita. Kita bilang, ya Allah, ini adalah yang Kau berikan pada kita gitu ya, pada kami. Dan apapun yang terjadi tidak ada yang lepas dari pengaturanmu. Aku menerima panggilanmu ya. Jadi labbaik ya Allah, aku datang kepadamu, kembali kepadamu. Ini kan jadi kayak istirja ya. Berusaha untuk kembali kepada Allah kan. Aku menjawab panggilanmu, aku datang kepadamu, aku kembali kepadamu. Salah satu bentuk istirja adalah ketika kita mendapatkan misalnya tadi pujian atau makian, cacian. Doa sama Allah kan ini. Doa tapi untuk konteks yang sama. Ini kan konteksnya sama ya. Konteks yang kita alami. Ada doanya masing-masing. Makanya Ahlul Bait alaihimussalam dan Rasulullah dan keluarganya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad itu selalu namanya doa tuh banyak banget ya, untuk ketika ini ketika itu ada doa khususnya masing-masing. Karena di dalamnya ada istirja itu kembali dalam segala kondisi. Jadi dalam segala kondisi nggak mungkin sabar dan syukur tuh terpisahkan. Kebahagiaan tidak mungkin terpisah dengan kesedihan. Kebahagiaan mendekat kepada Allah pasti akan disertai dengan kerinduan karena kita masih merasa jauh. Muslim selalu hidup dalam paradoks. Jadi selalu merasa, ya Allah, aku senang Engkau membukakan lembaran demi lembaran, menyingkapkan itu dan memberikan kepadaku kebahagiaan berdoa kepadamu. Tapi dalam hati juga kita bersedih, ya Allah, aku melihat betapa banyak aibku, betapa jauh diriku darimu gitu ya. Tapi aku merindukanmu selalu. Jadi kerinduan dan kebahagiaan bertemu dengan kekasih, adanya batas yang selalu memisahkan tapi juga selalu membuat mendekat, itu adalah paradoks-paradoks yang selalu kita alami. Maka dari itu ya adanya mungkin hormon-hormon kita yang ada siklus itu. Siklus itu kan sebenarnya seperti ada kayak ada kadang di atas, di bawah, jauh, dekat. Itu tuh supaya kita jauh lebih memahami paradoks-paradoks itu. Dan ketika kita memahami paradoks itu, emosi itu kan erat buat kita ya. Sedih
sama menderita, bahagia, sedih, marah itu kan Mm-mm. selalu bercampur. Kita selalu marah akan kezaliman, tapi kita selalu berbahagia atas kesempatan kita untuk berkhidmat, Ya, misalnya gitu ya. Selalu kita tuh dalam paradoks itu, sabar selalu bareng ya, syukur gitu ya. Disitulah bersabar dan bersyukur. perannya wanita tuh besar sekali. Kenapa? Karena dia diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih erat dengan emosi-emosi itu, lebih erat dengan hal-hal yang sensitif. Oke. Kenapa? Karena dengan eratnya hubungan kita dengan hal-hal yang akhlak itu kan batiniah, dengan batin kita dan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, perempuan tuh bisa menjadi jembatan yang membuat, misalnya menjembatani relasi manusia dengan manusia maupun menjembatani relasi manusia dengan Allah. Disitulah peran perempuan tuh bisa jadi tinggi banget gitu ya. Kok jadi kemana-mana ya. Tapi intinya adalah bahwa dalam segala sensitifnya kita gitu ya, itu semua ada hikmahnya, nggak mungkin nggak ada gunanya. Disitulah kita perlu menghayati peran kita lebih dalam lagi dan perlu mempelajari akhlak-akhlak batiniah apa sih yang harus kita miliki ketika kita mengalami sesuatu. Bahkan untuk pujian atau komentar orang aja ada ya akhlak batiniah kita, doa kita untuk itu menghadapinya seperti doanya nih apa. Mbak nih. Kan tadi doa, judulnya doa ketika mendapat pujian. Apa doanya yang bisa kita hafalkan ketika mendapat pujian? Misalnya nih ada yang bilang cantik atau sekarang tampak gimana gitu. Ini dari semuanya juga doa ya kan, ada dua bait sebenarnya. Allahumma innaka a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alna khairam mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Kalau misal mau versi panjang dari depan aja dibaca Allahumma innaka a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alna khairam mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Kalau mau yang pendek belakangnya aja. Allahumma ij'alna khairam mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka dan ampuni kami dari apa yang mereka nggak tahu. Waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ij'alna khairam mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Dan ini berlaku bukan cuma pujian, persangkaan apapun, mau baik mau buruk ini bisa berlaku. Oke. Sahabat Suraja TV nih, boleh dihafalkan doa pendek ini, Allahumma ja'alana khairan mimma yadunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Atau kalau yang sekarang suka cukup dibilang itu berlindung dari apa namanya teh ya, ain. Oh iya, bisa juga. Nanti mungkin kalau ain lain lagi ada iya khusus di sesi lain. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa menjelaskan ain ya, tapi karena waktu yang memisahkan kita, Masya Allah ini diskusi yang luar biasa. Sahabat Suraja TV, mohon maaf untuk episode hari ini kita tidak ada tanya jawab langsung live di YouTube, dan mohon maaf atas kendala yang terjadi, tapi insya Allah akan segera tayang. Terima kasih kepada sahabat Suraja TV yang tetap setia menunggu tayangnya kajian pada sore hari ini. Mbak, ini sudah mulai di penghujung waktu. Ada closing statement Mbak untuk sahabat Suraja TV? Terima kasih. Terima kasih aja. Ya kita saling doa aja ya, saling doa semoga yang terbaik untuk semuanya. Semoga kita dikuatkan, diberi pertolongan, dikasih petunjuk, dikasih rahmat yang luas untuk menghadapi ujian apapun bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minta doanya juga dari semua sahabat Seroja bagi kami semua dan juga bagi seluruh yang membutuhkan doa kita. Terima kasih Mbak Fatimah untuk kajian sore hari ini yang luar biasa. Kita hari ini membahas tentang dua hikmah, yaitu hikmah 99 tentang makna kalimat istirja dan hikmah 100 tentang doa ketika mendapat pujian. Sahabat Suraja TV, dua hikmah ini memiliki keterikatan yang sangat kuat, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi sebuah ujian kehidupan. Dan pujian juga menjadi sebuah ujian jika kita
tidak bisa menerimanya dengan baik, atau ketika kita menyampaikannya tidak dengan baik. Karena pujian dan sanjungan yang berlebihan akan membuat seseorang berbangga diri, dan hal itu akan menghalangi perkembangan dirinya. Jadi sahabat Suroja TV, sangat penting bagi kita bagaimana mengolah kata ketika akan menyampaikan apresiasi. Karena yang dianjurkan dalam Islam itu apresiasi ya. Hindari pujian yang berlebihan atau kritikan atau sapaan yang melabeli. Karena ketika kita melabeli itu akan menjadi menjudge seseorang yang bisa membuat berhentinya perkembangan diri seseorang. Karena ketika kita menyampaikan suatu kalimat yang negatif, itu bisa mempengaruhi pada jiwa seseorang dan bisa jadi malah membuat seseorang itu bisa bersedih dan sebagainya. Oleh karena itu sahabat Suroja TV, setelah kita mengalami dan mendapat pujian dari orang lain, jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Imam Ali, yaitu Allahumma ij'alna khairan mimma yadunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Semoga kita selalu dijadikan menjadi lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampunilah kami yang tidak mereka ketahui. Baik sahabat Suroja TV, pada episode kali ini yaitu Hikmah 99 dan 100 berkaitan dengan musibah yang terjadi pada kita semuanya, dan mari kita kirimkan doa untuk setiap musibah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik berupa pujian, berupa celaan, atau berupa fitnah atau apapun, atau berupa ujian kehilangan, kelaparan, atau menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Mari kita selalu hadapi dengan sabar dan bersyukur. Baik sahabat Suroja TV, mengakhiri kajian pada sore hari ini. Terima kasih tetap setia menyimak serunya obrolan Wanoja di channel kesayangan kita semuanya, Suroja TV. Mohon berkenan like, comment, and subscribe. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Kita akhiri dengan doa untuk para syuhada di bulan ini, baik syuhada di Karbala maupun syuhada di Palestina, syuhada dalam perang Iran Israel dan sebagainya, juga para syuhada yang sedang berjuang dalam menghadapi kehidupannya. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik dan kita semuanya bisa mendapatkan hikmah dari setiap ujian. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Suroja TV, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup kajian pada sore hari ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.